Oke, ini adalah video kedua untuk PLS Personal Learning Style yang ada di Go Bimbel. Beda lagi dengan yang ada di Afta ya, tapi produknya sama, isinya sama, cuma beda tempat aja. Nah, kemudian hal yang pertama kita perlu ketahui adalah delta. Delta adalah perpotongan tiga aliran sehingga terbentuk seperti segitiga. Bentuk segitiga tidak pasti terlihat. Jadi yang kita cari itu aliran ya, aliran tapi seperti aliran sungai gitu. Ini ada aliran tapi di sidik jari. Jadi ini kecil-kecil banget sebenarnya. Jadi ini ada aliran, ada 1, 2, 3 aliran. Biasanya ketika ada 3 aliran terbentuk delta di sini. Nah ini namanya delta. Kemudian di sini ada aliran juga. Kemudian di sini ada aliran, 2 aliran. Kemudian di sini 3 aliran. Nah terbentuk delta. Jadi pojokannya lah kita cari. Kemudian kita contohkan lagi di sini. Kita cari aliran ini. Sebenarnya kalau udah biasa cepat ini kan. Ini ada aliran di sini ya. Ada aliran ke sini. Kemudian ini ada aliran ke sini. Kemudian di sini ada aliran juga. Nah ini. Di sini terbentuk delta. Ini kan. Nah itu delta. Kemudian di sini ada lagi nih. Ada delta lagi di atas ini. Nah, itu delta juga. Kalau belum paham diulang-ulangi aja, nanti akan paham dengan sendirinya. Jadi ini memang enggak sekali paham, intinya itu. Kemudian berikutnya, bagian pertama pola ujung jari. Ada berapa bagian? Ada 3 bagian, nanti ada 3 bab ya. Nah, yang pertama kita harus menentukan pola. Jadi di 10 ujung jari itu polanya apa gitu. Nah, di sini pola ini untuk khusus PLS kita itu pakai pola paling dasar yaitu pola X dan pola O. Pola X itu jika tanpa delta atau 1 delta. Jadi ini kan tidak ditemukan delta sama sekali karena sidik jari itu dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan, lurus-lurus saja, nggak ada delta sama sekali. Nah ini kan tidak ada delta sama sekali ini, tidak terbentuk di ujung jari ya, di setiap ujung jarinya. Ini pola X. Kemudian di sini terbentuk 1 delta di sini. Nah, ini kan 1 delta. Di sini ada aliran, ada aliran, ada aliran. Nah, ini ada delta 1. 1 delta itu tetap pola X. Jadi bentuknya apapun di sini kalau hanya ketemu 1 delta itu X. Sebenarnya teorinya enggak seperti itu. Teorinya itu X itu terbuka, tidak tertutup. Jadi ini kan misalkan yang ini ya, ini kan dari atas melengkung kemudian tetap aja terbuka. Jadi sisi ini itu terbuka. Kemudian ini juga tidak ada tutupnya. Jadi atau intinya X itu terbuka. Polanya itu tidak ada tutup sama sekali, tidak ada yang menutup. Nah, untuk pola O, ciri yang pertama adalah 2 delta atau lebih. Di sini ditemukan delta, di sini 1 delta. Kemudian di sini 1 delta. Kemudian di sini juga ditemukan 1 delta dan 1 delta. Jadi ini dua-duanya jumlahnya 2 delta. Ini 2 delta, di sini juga 2 delta. Walaupun cuma kecil di tengah segini, ini termasuk delta. Jadi ditemukan 2 delta. Nah, ciri lainnya untuk pola O adalah dia tertutup. Jadi seperti ini kan dia tertutup, ada lingkaran yang tertutup. Ini juga tertutup. Jadi bentuknya itu ada tutupnya. Intinya pola sidik jarinya itu ada tutupnya. Walaupun di sini ada terbuka juga, tapi yang tertutup itu ada gitu. Yang tertutup itu ada. Itu namanya pola O. Jadi kalau mau gampang, jika 2 delta atau lebih itu termasuk pola O, jika 1 delta termasuk pola X gitu. Tanpa delta atau 1 delta itu X, kemudian 2 delta atau lebih itu pola O. Kemudian kita coba ya. Nah, ini seperti contoh ya. Di sini ditemukan delta ya. 1, 2, berarti 2 delta pola O. Kemudian di sini berapa delta? Ditemukan 2 delta, 1, 2. Berarti ini pola O ya. Ini bentuknya kok nggak terbuka, ini bentuknya spiral. Tapi kalau ditemukan 2 delta itu kita masukkan sebagai pola O. Intinya kalau 2 delta lebih pola O. Di setiap ujung jari.
Nah, ini hampir sama seperti tadi. Berapa delta? Ada 1 delta dan 1 delta. Ini berarti 2 delta. Kemudian di sini berapa? 1, 2 delta. Berarti ini pola O ya. Kemudian ini ini tadi seperti yang dicontoh. Ini tidak ada delta sama sekali. Di sini terbentuk cuma 1 delta. Kalau ini dicari ke sana, mbok dicari di seluruh ujung jari tetap tidak ditemukan delta karena deltanya tetap aja 1 yang ada di sini ini. Maka ini termasuk pola X. Berikutnya, ini langsung ketemu X-nya, lupa nggak dihilangin. Nah ini kok ada delta gitu kan pertanyaannya itu. Ini terbentuk delta di sini. Enggak delta karena ini apa? Hanya perpotongan dari 2 aliran. Jadi ini bukan delta. Nah, kan enggak ada aliran ketiganya. Syarat dari delta itu perpotongan 3 aliran. Perpotongan dari 3 aliran. Nah, ini hanya 2 aliran. Jadi belum bisa dimasukkan ke delta. Jadi ini 0 delta. Walaupun ini dianggap misalnya ini dianggap delta pun ini kan 1 delta, jadi tetap aja termasuk X ya. Kemudian berikutnya ini sudah dicari kemana-mana dapat 1 delta yang di sini. Nah ini pola X udah ketemu tadi lah Pak. Kemudian bagian 2 keliling ATD di telapak tangan, ini yang sulit ya. Nah delta itu kita cari di delta di telapak tangan ya ini ya. Delta itu kita cari di titik A, itu delta di bawah telunjuk. Jadi kita cari delta di bawah telunjuk ini, kemudian ketemu titik. Itu namanya titik A. Kemudian kita cari delta di bawah tengah, itu namanya titik B. Kemudian delta di bawah manis, ini delta ya yang dicari bukan asal nitik. Itu namanya C. Kemudian untuk di bawah kelingking itu kita namakan D. Jadi ini cuma A, B, C, D. Nah kemudian delta di pangkal telapak tangan ini ya, di pangkal telapak tangan itu namanya T. Nah yang kita cari ATD. Makanya ini kok namanya ATD itu ini A, T, D. Jadi yang kita cari itu keliling ATD-nya ini. Keliling dari ukurannya ini, ukuran AT berapa, ukuran TD berapa, ukuran AD berapa, gitu. Yang kita cari nanti yang kita ukur itu. Nah, teknisnya seperti ini. Nah, kalau udah ke teknis mesti rumit. Kita cari polanya dulu, kita cari deltanya dulu. Ini kita warna merah ya biar kelihatan agak besaran dikit. Besarin lagi nih buat belajar. Nanti kalau sebenarnya dibuat kecil aja. Jadi kita cari delta di bawah kelingking. Nah ini delta di bawah kelingking ketemu ya. Kemudian kita cari delta di bawah manis. Kita cari delta di bawah tengah. Kita cari delta di bawah. Ini bukan asal ya kita cari deltanya ya. Kita cari delta di bawah telunjuk. Nah seperti ini. Kemudian kita cari delta di pangkal telapak tangan. Nah ini kan delta nggak kelihatan kalau ini, ya kan? Nah di sini, nah ini kan mengalir ke sini. Kemudian di sini mengalir ke sini. Nah deltanya karena ini kan, nah seperti ini, tapi nggak kelihatan. Maka delta itu bisa kita tentukan di sini. Nah di sini deltanya. Nah seperti itu. Kemudian ini titik T. Kemudian ini titik A-nya di sini ya, titik A, titik B, titik C, kemudian ini titik D. Kemudian diukur ini pakai penggaris. Jadi pakai penggaris biasa gitu, pakai penggaris harga 2000-an yang transparan gitu. A ke B, nah ini A ke B berapa milimeter, bukan sentimeter, tapi berapa mili. Beda 1 mm itu beda jauh di hasilnya. Jadi hati-hati banget.
beda 1 mm, beda jauh. Misalnya Anda 50 ngukur ya, ngukurnya itu dapatnya 57, kemudian salah di 56, itu harus 56 mm, itu bedanya jauh. Jadi hati-hati banget saat ngukur ini, itu hati-hati banget. Jadi misalnya DT ya, TD ya, TD itu harusnya itu 58, kemudian salah 65 mm, berarti kan 6,5 cm ya, tapi ngukurnya salah di 7 cm. Wah, itu salahnya jauh banget, jauh banget. Jadi kan 70 mm, jauh banget. Jadi kesalahan 1 mm itu hasil dianalisanya jauh banget. Jadi hati-hati banget. Jadi anggap aja Anda itu ngukur Pulau Jawa di kertas A4. Bisa dibayangkan ya, 1 mm di Pulau Jawa, 1 mm di peta Pulau Jawa itu beberapa kilometer di realnya gitu. Jadi anggap aja seperti itu. Anggap aja ini adalah Pulau Jawa, kemudian Anda pengen ngukur antara Semarang ke Jakarta gitu. Itu beda 1 mm, bedanya bisa beberapa kilometer. Jadi 1 mm yang sangat berharga. Jadi hati-hati banget untuk ngukur ini. Nah, kemudian setelah terukur, nanti ini ngukurnya pakai penggaris gini biasa. Pengukuran dalam milimeter, bukan diukur dalam sentimeter lalu dikonversi ke milimeter. Jadi memang ini saya tekan-tekan banget, karena apa? Biasanya orang itu ngukur sentimeter, 6,5, 7, 8,5, 8 gitu kan. Jadi dapatnya 78, anggap aja 8. Nggak bisa kalau di sini. Kenapa saya ulang-ulang terus, kalau kesalahannya cuma di itu aja. 73 mm gitu kan. Dihitung 7,5 aja. Bedanya jauh itu, 2 mm itu. 2 mm di Pulau Jawa, apalagi 2 mm di peta dunia itu kan. 2 mm peta dunia bisa puluhan kilo itu. Bisa puluhan kilo. Ratus, ratusan apa enggak ya? Enggak. Bisa puluhan kilo, tergantung aja. AT dan TD dibulatkan ke atas, kemudian AD dibulatkan ke bawah. Maksudnya dibulatkan itu misalkan gini. Kalau ketemunya itu untuk AT dan TD ya, misalkan ketemunya itu 57,5 gitu ya, 57,5 mm, kita bulatkan ke 58. Kalau 57,1, jadi dibulatkan berapa? Tetap ke atas. Ini pembulatan ke atas, pelajaran kelas 4 SD. Berarti tetap di 58 gitu ya. Paham ya maksudnya? Kemudian untuk AD itu dibulatkan ke bawah. Dibulatkan ke bawahnya itu berapa? Misal dapatnya ini ya, 57,5, itu tetap dapatnya 57. 57,1 dapatnya tetap 57. Misalkan 57,8 dapatnya berapa? Tetap 57. Itu pembulatan ke bawah. Kemudian tulis di belangko. Silahkan nanti download bangkonya ada. Kemudian jarak AT dan DT AD, input data satuan sama tanpa tanda koma, minimal satuan dalam milimeter. Jadi satuan hasil nanti yang akan diinput itu dalam milimeter, 82, 70, 51 gitu. Tidak usah pakai tulisan mm gitu ya. Kemudian input di GoBimbel. Nah, caranya gimana? Silahkan buka gobimbel.net. Kemudian kalau belum input siswa, silahkan input siswa dulu. Nah, nanti setelah data siswa ada, itu akan muncul seperti ini. Ada tombol PLS di sini. Nah, di data siswa itu akan muncul tombol PLS. Tinggal klik aja, kemudian di sini ada input data. Nama kan sudah ada, tinggal di input. Kelingking kiri itu X atau O, kemudian tengah kiri itu X atau O, ibu kiri itu O atau X gitu kan. Oh, ini yang O yang mana? Jadi defaultnya itu X semua, kemudian yang dicari itu O-nya aja. Atau dibuat O semua juga sebenarnya bisa, karena ini seimbang. Tapi kan enak OX, jadi yang kita isi kan tinggal O kan gitu. Kita ulangi ya, coba ya. Ketika kita klik PLS, itu semua di sini belangkonya adalah X.
Jadi yang kita rubah cuma tinggal yang dicari O-nya di mana. Misal ini O-nya di ibu kiri atau dan di manis kanan. Nah, cuma dua gini. Kemudian untuk AT kiri itu bisa kita cek ini ya, 80, misalkan 70, ini 50. Ini udah belum ya? Kacek bulan 4 udah belum ini? Belum ya. Kemudian di sini misalkan 80, 70. Oh, ini kok pas ngomong pas ini. Misalkan 72, ini 53 gitu ya. Ini 82, 74, di sini 49 gitu. Oke, kemudian kita simpan. Nah, ini akan terkoneksi ke aplikasi GoBimbel yang ada di tutor otomatis, secara otomatis. Ketika ini diisi, data ini ada, otomatis tutor bisa melihat hasil analisa ini atau bisa dicetak juga di sini. Nah, seperti ini, tinggal kita print aja. Nah, ini satu halaman gini. Oke ya. Jadi tiap anak nanti akan berbeda-beda untuk hasilnya. Kira-kira seperti itu untuk PLS di GoBimbel. Terima kasih, selamat mencoba dan semoga. Oh iya, kalau ada pertanyaan silakan nanti ditanyakan di kolom komentar saja, biar nanti bisa dibaca banyak orang juga untuk pertanyaan yang hampir-hampir sama gitu. Kira-kira seperti itu. Terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses selalu.